Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Perkenalkan saya Rini Setiawati, NIDN 0330038102 yang beralamat di Jalan Haji Mutaraya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Saat ini saya mengajar di Universitas Indraprasta PGRI pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Industri. Background pendidikan saya S1 Universitas Mercu Buana, bidang studi agribisnis, sarjana pertanian tahun 2003. Kemudian S2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, bidang studi pengukuran dan evaluasi pendidikan atau PEP, Magister Pendidikan PEP tahun 2006. Kemudian S2 Universitas Mercu Buana, bidang studi teknik industri, sarjana teknik tahun 2016. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang dipercaya oleh Prodi sebagai berikut. Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Supply Chain Management, Komputer, Psikologi Industri, Strategi Industri, Manajemen Sumber Daya Manusia, Analisis Produktivitas, Manajemen Produk, Sejarah Pengenalan dan Jati Diri PGRI, dan Sistem Produksi. Untuk semester ini, kami diberikan tanggung jawab untuk mengajar di beberapa mata kuliah yang tercantum seperti pada layar. Untuk manajemen sumber daya manusia, kita mengajar di R5G, kemudian di R5F, dan di R5C. Ini untuk surat tugas yang diberikan dari pihak Prodi kepada kita sebagai dosen manajemen sumber daya manusia. Kemudian RPS yang kita gunakan yang bekerja sama dengan dosen teknik industri dan Prodi teknik industri, RPS acara pembelajaran semester yang tiap semester kita gunakan. Di sini adanya CPN pembelajaran atau CP, CPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah di sini. Yang pertama, mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama di sini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada CPMK kedua. Di sini mampu mengambil keputusan secara lebih tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, sampai kepada kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, sub CPMK pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sub CPMK kedua
mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian untuk deskripsi singkat, mata kuliah sumber daya manusia merupakan mata kuliah yang mengupas segala sesuatu yang harus dilakukan jika muncul kebutuhan berdirinya suatu organisasi industri, bagaimana bentuk organisasi yang sesuai untuk kebutuhan dan kondisi lingkungan tertentu, sekaligus bagaimana cara mengelola organisasi industri tersebut agar mampu bertahan dan terus berkembang menghadapi dinamika lingkungan eksternal yang terus-menerus berubah. Bahan kajian atau materi pembelajaran di semester ini yang pertama, hubungan antara kebutuhan atau strategi organisasi dengan bentuk organisasi dan strategi manajemen sumber daya manusia. Kedua, pengantar manajemen organisasi, desain struktur organisasi, mengelola budaya organisasi, dan pengembangan organisasi. Tiga, manajemen sumber daya manusia strategis, analisa jabatan, perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, dan pengembangan sumber daya manusia. 4. Penilaian kinerja, kompensasi dan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hubungan industri, manajemen perubahan, manajemen konflik, dan manajemen sumber daya manusia global. Bahan pustaka yang kita gunakan ini. Kemudian untuk pertemuan minggu pertama, kita lihat di sini adanya sub CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar, atau sub CPMK pertama. Di sini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita untuk memberikan penilaian ada 2, indikator dan melihat dari kriteria dan teknik. Untuk indikator, dapat memahami konsep dasar dari MSDM sendiri. Kemudian kriteria dan teknik. Untuk poin kriteria, di sini kita melihat dari ketepatan dan penguasaan topik. Kemudian untuk tekniknya, kita bisa melihat dari tes lisan selama proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran ataupun metode pembelajaran untuk penugasan mahasiswa, karena kita masih sistemnya masih pandemi, ya, jadi kita menggunakan sistem daring secara online. Kita gunakan sarana diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk materi pembelajaran di sini kita melihat dari penjelasan dan mengenai silabus dan materi ajar. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penilaian kita gunakan 2. Yang pertama untuk indikator. Di sini memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Penilaian yang kedua kita melihat dari kriteria dan teknik. Dari kriteria berarti kita melihat dari ketepatan dan penguasaan topik. Kemudian tekniknya kita dapat melihat dari tes lisan selama proses pembelajaran. Untuk bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya masih sama karena masih pandemi, kita gunakan sarana diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk materi pembelajarannya kita gunakan konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi.
kaitannya antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen secara keseluruhan. Kedua, konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, beberapa tantangan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, beberapa tantangan sumber daya manusia di Asia. Kemudian yang terakhir, beberapa tantangan manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Sampai kepada pertemuan ke-7, ya, sampai sebelum UTS, biasanya kita membuat suatu kuis ataupun tugas secara individu ataukah mungkin secara kelompok yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian poin ke-9, di sini mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil dari analisis informasi dan data. Kemudian di sini dapat untuk penilaiannya dari sisi kinerja, di sini memahami manajemen kinerja, melihat dari penilaian kriterianya di sini, ketepatan dan penguasaan topik. Dan untuk tekniknya kita melihat dari assessment selama proses pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya masih sama dengan menggunakan diskusi dan tanya jawab. Untuk materi pembelajarannya di sini kita poin pertama manajemen kinerja, berarti di sini pemahaman manajemen kinerja. Yang kedua, kriteria pengukuran kinerja. Yang ketiga, sumber-sumber informasi kinerja. Yang keempat, penerapan manajemen kinerja untuk pengambilan keputusan sumber daya manusia. Sampai kepada poin ke materi pembelajaran yang ke-15. Sebelum kita sampai kepada ujian akhir semester, biasanya kita memberikan tugas secara individu ataupun kelompok, ya, yang diberikan untuk mahasiswa. Dan kemudian kita adanya pertemuan yang ke-16 adanya evaluasi akhir semester atau ujian semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kondisi teman-teman sekalian? Semua sehat? Alhamdulillah Bu. Sehat Ibu. Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Di sini Ibu akan melanjutkan untuk materi ke-6, ya. Ke-6 tentang motivasi kerja. Di sini Ibu akan share screen. Sudah terlihat ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke motivasi kerja. Di sini bagian A, pengertian motivasi kerja. Gray dalam Minardi mendefinisikan motivasi sebagai hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap, antusiasme, dan persistence dalam hal melaksanakan kegiatan tertentu. Kemudian menurut Stephen Ivanko 2012, di sini mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Kemudian di sini menurut Kondalkar 2007 mendefinisikan motivasi sebagai hasrat dalam yang membakat yang disebabkan oleh kebutuhan, keinginan, dan kemauan yang mendorong seorang individu untuk menggunakan energi fisik dan mentalnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Jadi di sini berbagai macam pendapat dari masing-masing ya yang memberikan pendapatnya ini
Salah satunya ya tujuan utamanya ya memberikan suatu timbullah suatu suatu dorongan ya, hasrat untuk bisa melakukan suatu jenis pekerjaan apapun yang diinginkan. Oke. Kemudian yang B, teori motivasi kerja di sini. Yang pertama adanya teori kebutuhan menurut Maslow. Pasti kalian sudah pernah mendengar dan mungkin sudah terbiasa lah ya dengan teori Maslow ini. Barangkali ada yang sudah bisa menyebutkan teori kebutuhannya seperti apa? Ada yang masih ingat nggak? Teori Maslow? Mungkin yang piramid? Ada yang mungkin mengingat kira-kira apa aja tuh bagian-bagian dari kebutuhan dari yang kebutuhan yang dasar ya, yang harus memang dimiliki oleh setiap individu ataupun manusianya. Ada yang ingat? Ada? Mungkin kayak semacam teori piramid ya. Yang piramid di sini berarti seorang individu yang bekerja mempunyai tahapan ya kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Berarti tahap-tahap kebutuhan itu ya memang ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya ini yang pertama adanya fisiologis ya. Fisiologis di sini seperti kebutuhan dasar yang memang wajib dan harus kita penuhinya. Contohnya aja makan, minum ya kan? Makan, minum, pakaian, ya mungkin tempat tinggal. Itu kebutuhan dasar memang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua adanya rasa aman. Rasa aman di sini keamanan dari kitanya, dari tiap diri manusianya, ya, dan berarti tidak ada yang mengganggu dan tidak ada lagi kita merugikan orang lain. Dalam arti memang kita dalam kehidupan yang aman di sini. Kemudian sosial. Kemudian sosial di sini artinya berarti kita mempunyai hubungan ya, interaksi ya kan, interaksi sosial berarti hubungan relasi mungkin antara teman dengan teman ataukah mungkin dari keluarga ya, hubungan antara adik, kakak atau hubungan dari orang tua ke anak. Nah, ini perlu adanya suatu hubungan interaksi. Salah satunya mungkin bisa dengan kita berbicara seperti ini, kita memberikan suatu informasi. Ya. So, bisa di-unmute dulu? Oke, terima kasih. Kemudian penghargaan. Tingkatan piramid yang keempat. Penghargaan berarti di sini pencapaian ya. Berarti di sini pencapaian dalam arti kita bisa menghargai, kita bisa mempunyai tanggung jawab, kita merasa dihargai, ya kan? Kita mempunyai reputasi yang baik kepada orang lain, ya. Kemudian yang paling utama yang di puncaknya di aktualisasi diri. Di sini pengembangan diri sendiri. Berarti kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai kelebihan yang bisa kita tularkan, kita bisa menularkan kepada orang di sekitar lingkungan kita. Jadi kita bisa mengaktualisasikan diri kita, tidak ada suatu hambatan yang memang dirasa kita terhambat untuk mobilitas kita dalam hal kita berkegiatan. Ya, kemudian yang kedua teori IRG, di sini adanya existence, relasi, dan grow di sini. Jadi ada 3 di sini. Maksudnya kenapa dari asal muasalah kita dari teori Maslow 5 dipersingkat lagi menjadi 3 bagian. Ya, di sini satunya berarti lebih dari satu kebutuhan akan berjalan pada waktu yang bersamaan. Misalnya saja dari fisiologis dengan sosial itu bersamaan, sejalan untuk pergerakannya. Kemudian jika ada pemenuhan kebutuhan yang berhenti,
keinginan yang untuk memuaskan kebutuhan yang lebih rendah semakin meningkat. Berarti yang lebih rendah yang awalnya kita tidak merasa kita butuh orang lain, ternyata kita tuh butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk berkomunikasi, kita butuh orang lain untuk bekerja. Ya, kita butuh adanya suasana interaksi, komunikasi antar lingkungan kita bekerja. Kemudian teori insting di sini dari Charles Darwin. Dalam arti di sini teori insting berarti kita pada dasarnya setiap manusia itu ada kalanya kita beranggapan bahwa orang tersebut tidak bisa bekerja. Padahal setelah kita melihat dia bekerja, pada saat kita melihat ternyata dia itu cukup dan sangat ahli di bidangnya. Ternyata anggapan kita itu salah. Kita beranggapan bahwa orang tersebut tidak bisa, ternyata itu sudah di luar dari kemampuannya kita. Ternyata dia melebihi dari kemampuan yang kita miliki. Ternyata dia lebih handal dari bidangnya tersebut. Nah, itu teori insting. Kemudian teori drive. Di sini teori drive di sini berarti memotivasi dari tubuh yang tidak seimbang. Misalnya saja saat kita perut kita terasa lapar, ya, mungkin ada sesuatu bunyi-bunyi yang memang hanya kita yang mendengar ataukah mungkin orang lain di luar sana yang mendengar, ya. Bunyi-bunyi di dalam perut kita itu bahwa menandakan bahwa kita itu butuh apa? Makan. Ya kan? Kita butuh makan untuk kita bisa ya menyempurnakan perut kita supaya kita nggak lapar lagi. Kalau kita haus pasti kita butuh minum. Ya kan? Dan dari sini teori drive itu membuktikan bahwa adanya memotivasi bagian tubuh yang memang tidak seimbang di sini. Kemudian teori lapangan. Di sini keseimbangan lah antara lapangan itu dari lingkungan sekitarnya ya dengan kita sebagai subjeknya, kita sebagai manusianya. Ada hubungan interaksi antara kita dengan lingkungan. Kemudian yang C, prinsip-prinsip dalam motivasi. Di sini adanya partisipasi, berarti memotivasi kerja karyawan perlu diberi kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Ya, berarti di sini prinsip dalam motivasi itu kita perlu butuh adanya motivasi. Kita butuh adanya suatu partisipasi. Ya, dari bawahan kita dalam arti kita kita memberikan suatu informasi ataukah kita mempunyai suatu ide, kita butuh partisipasi orang di bawah kita. Mungkin kita butuh partisipasi bawahan kita, bahwa menandakan bahwa apa yang kita berikan ya arahan ini ataukah informasi ini ataukah strategi ini apakah sesuai tidak untuk nanti ke depannya. Kita butuh suatu partisipasi. Ya, secara totali. Dalam arti memang bahwa apa yang kita berikan ini memang sesuai ya untuk ke depannya. Kita butuh kepercayaan dari orang di bawah kita bahwa kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita rencanakan untuk ke depannya. Kemudian yang kedua adanya komunikasi. Berarti di sini pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha ya, pencapaian tugas dengan informasi yang jelas. Ya. Jadi ini mendelegasikan tapi bisa mengkomunikasikan secara dua arah di sini. Ya, ada kalanya orang mendelegasikan suatu pekerjaan tapi cuma diberikan pekerjaannya saja, tapi tidak diberikan arahannya seperti apa. Mungkin arahannya dalam bentuk cara proses bekerjanya seperti apa. Proses bekerjanya seperti apa dalam arti di sini proses bekerjanya dalam artian kita berikan suatu arahan. Misalnya gini, ini yang harus kamu lakukan atau yang harus Anda lakukan, kita harus mencari
harus mencari apa yang membuat masalah ini terjadi. Mungkin kita bisa cari akar permasalahannya seperti apa. Kita bisa memberikan suatu arahan, ya. Kita cari dulu penyebabnya dari mana, akar permasalahannya di mana. Mungkin ada faktor pengaitnya nggak, ataukah bisa dikaitkan dengan faktor apa nggak untuk kedepannya, ataukah nanti hasilnya yang akan dia capai apakah sesuai dengan aturan yang diberlakukan di perusahaan enggak. Nah, itu harus kita berikan suatu arahan. Jangan sampai kita mendelegasikan itu, kita hanya bisa memberikan suatu pekerjaan, tapi kita enggak diberikan step by step cara pengerjaannya seperti apa. Ya, selain itu kan di samping itu juga perlu adanya suatu komunikasi. Ya, jadi dalam arti di sini kita mendelegasikan suatu pekerjaan dibarengi dengan adanya suatu komunikasi. Berarti di sini adanya hubungan timbal balik yang searah. Dalam arti di sini kita tidak memberikan suatu pekerjaan saja, tapi kita menginformasikan seperti apa ya yang harus dikerjakannya. Kemudian yang ketiga, pendelegasian wewenang. Berarti di sini pemimpin memberikan otoritas atau wewenang kepada karyawan bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Ya, jadi di sini yang ketiga, kita sudah mendelegasikan, kita sudah memberikan suatu kepercayaan kepada orang tersebut. Apabila nanti suatu saat terjadi suatu trouble ataukah masalah, dia bisa menciptakan suatu kondisi keadaan yang safety, dalam arti memang kita bisa memberikan suatu keputusan yang memang siap untuk dipublikasikan ataukah mungkin diutarakan kepada hal layak ramai. Ya, dalam arti di sini bisa memberikan suatu kepercayaan lah ya dari pihak atasnya kepada bawahannya, bahwa didelegasikan sepenuhnya ya kepada bawahannya. Jadi tidak setengah-setengah kita berikan pendelegasian, tidak setengah-setengah kita memberikan suatu wewenang kepada orang tersebut, tapi secara sepenuhnya pendelegasian tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir, teknik motivasi kerja karyawan. Di sini kebutuhan karyawan, pemenuhan kebutuhan karyawan merupakan fundament yang mendasari perilaku kerja. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi persuasif, ya, adanya tingkat perhatian dalam arti dari pihak karyawannya, ya, karena kita merasa memang kita dibutuhkan, karena kita sama-sama saling membutuhkan, antara manajemen dengan karyawan sama-sama saling membutuhkan, ya. Manajemen butuh karyawan, karyawan juga butuh manajemen, butuh kepercayaan di sini, butuh suatu perhatian dalam arti kita butuh adanya suatu perhatian yang besar di sini. Mungkin dalam sisi pekerjaannya, ya, interestnya di sini, minatnya, ya. Terus adanya hasrat, adanya keputusan, adanya tindakan, serta adanya terakhir kepuasan. Kalau kita sudah puas dalam hal bekerjanya, kita sudah diperhatikan dalam artian dari mungkin dari tingkat kita kesejahteraannya, kita sudah sejahtera, kita diperhatikan, ya. Kita dalam artian kita cukup untuk aktivitasnya kita itu tidak terganggu, dalam arti mungkin kita butuh sesuatu tapi kita tidak ditanggapi oleh pihak manajemen, tapi ini timbullah suatu interaksi yang baik, ya, antara pihak manajemen dengan pihak karyawan di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada ya, ini cukup jelas sekali untuk motivasi kerja ini. Memang ini sudah biasa kalian hadapi, dan mungkin sudah biasa kalian kalau ada situasi kondisi yang tidak memungkinkan, kalian pun sudah paham harus seperti apa yang harus kalian kerjakan, kalian lakukan. Berikut yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kami berikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.